Ya, baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita berjumpa. Mari sebelum kita memulai, kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa malam hari ini, setelah kami akan belajar tentang 12 murid Yesus, biar kami terus senantiasa mendalami kebenaran firman Tuhan, kami dapat mengerti dan dapat kami juga aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulainya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Kita malam hari ini akan belajar sesuatu yang ringan tapi dalam gitu ya. Karena dari sekolah minggu kita sudah mengerti tentang 12 murid Yesus ya. Namun dalam beberapa hari ini saya melihat ada hal-hal yang menarik tentang 12 karakter murid Yesus ya. Mari kita mulai ya. Jadi target malam hari ini supaya kita bisa mengerti tentang 12 murid Yesus. Sejatinya murid Yesus ada banyak, namun 12 ini adalah inti ya. Jadi ini tim inti yang paling penting, dan diantaranya ada Yudas ya yang mengkhianati Yesus. Jadi akhirnya Yudas mati bunuh diri dan digantikan oleh Matias ya. Nah, nanti siapakah Matias? Kita juga akan sama-sama membahas. Dan Matius 10 ayat yang 1, jadi kita percaya bahwa murid-murid Yesus, bahkan kita juga dapat disebut sebagai murid ya dan rasul, dari awal telah diberi kuasa. Dikatakan Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk apa? Mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Haleluya. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini dalam gereja itu sesuai ya dengan apa yang Yesus sampaikan pada ribuan tahun yang lalu, di mana ketika Yesus memulai pelayanannya, memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa dunamis, ya dunamit, dan untuk apa? Mengusir roh jahat, melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita memulai Matius 10 ayat 1 sampai yang keempat. Ya, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus. Kata Petrus itu juga berarti Petra, ya, batu karang yang teguh. Dan Andreas saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi telah dicatat ya, karena memang dicatat oleh murid-murid Yesus, kisah tentang Yesus, dan dicatat bagaimana Yudas dari Iskariot ya, dari kota Iskar ya, yang akan mengkhianati Yesus. Nah, banyak orang berkata bahwa loh, berarti kan Yudas ditetapkan untuk mengkhianati Yesus. Nah, ini salah persepsi ya. Sebenarnya kita kalau tidak jaga hati, ya bisa dipakai oleh si jahat. Artinya pada saat itu Yudas yang tidak menjaga hati, dan Yudas itu jatuh dalam dosa yang dimana di 1 Timotius dikatakan bahwa cinta akan uang adalah akar segala dari kejahatan, dan Yudas jatuh ketika dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Nah, jadi artinya kita harus selalu menjaga hati dan hidup kita. Kalau kita tidak menjaga hati dan hidup kita, maka tanpa sadar kita bisa menjual Yesus. Nah, ini yang mengerikan, Bapak Ibu Saudara. Yudas kurang apa? Dia bersama-sama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, makan bersama dengan Yesus, melayani bersama dengan Yesus. Namun sayang, seribu sayang, karena dia tidak bisa mengalahkan dagingnya, yaitu cinta akan uang, maka yang terjadi dia menjual Yesus. Pertanyaan, kalau misalnya bukan Yudas yang jatuh, apakah Tuhan Yesus akan tetap disalib? Jawabannya tetap akan disalib, cuman caranya ya berbeda. Ya kita karena di sini tercatatnya Yudas, bila mana
bukan Yudas, maka pasti ada cara lain. Cara lain. Kenapa? Karena anak domba Allah harus disembelih untuk menebus dosa umat manusia, dan melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, itu yang akan membawa keselamatan bagi umat manusia. Nah, gitu. Karena ada yang menyatakan ya, kalau kita bicara konteks teologi ya, ada yang berkata bahwa Yudas pasti masuk surga karena dia melakukan tugas itu. Oh enggak, jelas-jelas Yudas sudah bersalah, tidak bertobat, malah bunuh diri. Nah itu ya. Baik, kita lanjut. Yang pertama ada Simon Petrus ya. Simon Petrus merupakan salah satu murid yang paling dekat dengan Yesus. Simon berprofesi sebagai nelayan dan bekerja di Kapernaum. Memang kita tahu Petrus ini yang paling menonjol ya. Istilahnya banyak banyak cerita-cerita tentang Petrus. Bahkan juga Petrus berkata kalimat Tuhan Yesus, aku akan jaga dan aku siap mati ya. Nyatanya ditanya 3 kali sampai akhirnya ayam berkokok ya, dia menyangkal Yesus ya. Ia bertemu dengan Yesus ketika sedang menjala ikan di laut. Simon Petrus dianggap sebagai pemimpin kelompok rasul sebab ia sangat dekat dengan Yesus dan selalu memperhatikan kebutuhan Yesus. Petrus sempat menyangkal Yesus selama 3 kali, namun Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, ia dikunjungi oleh Yesus secara khusus. Yesus juga memulihkan panggilan Petrus dan memberi tugas untuk mengembalakan domba atau umat. Ya, jadi Petrus from hero to zero and from zero to hero. Ya, karena kita tahu Yesus memberikan kesempatan yang kedua kali bagi Petrus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kesempatan bisa datang lebih dari 2 kali ya. Kalau kata dunia, kesempatan tidak datang 2 kali. Tapi menurut saya kesempatan bisa datang 2 kali. Momentum yang tidak bisa datang 2 kali. Momentum itu punya korelasi dengan kairos, waktu Tuhan. Sedangkan kesempatan itu punya korelasi dengan kronos atau waktu sehari-hari ya, waktu detik, menit, waktu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Nah, jadi kita mesti tahu bahwa senantiasa Tuhan memberikan kita kesempatan. Contohnya apa, Bapak Ibu? Kalau kita masih hidup itu kesempatan yang harus kita pakai. Sama seperti Petrus, dia boleh jatuh, dia boleh kabur. Tapi ketika Yesus berjumpa kepada dia dan bertanya kepada 3 kali, 3 kali dia bertanya kepada Yesus, apakah engkau agape aku? Dan Petrus menjawab, ya, aku phileo engkau. Dan ditanya lagi, apakah engkau agapao aku? Dan Petrus kembali menjawab, ya, aku phileo engkau. Dan akhirnya yang terakhir Yesus menjawab, apakah engkau phileo aku? Dan akhirnya Petrus menjawab, ya, aku phileo engkau. Dan di situ Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku dan bangunlah gereja di atas batu karang yang teguh ini. Dan terbukti Petrus menjadi rasul yang pertama kali berkhotbah dan 3.000 jiwa dimenangkan dan dibaptis dan dipenuhi dengan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, dari Simon Petrus kita bisa belajar apa, Bapak Ibu Saudara? Bahwa kita boleh bisa lemah, bisa membuat salah, bisa bisa melakukan hal yang tidak berkenan, tapi segera berbalik dan bertobat ke hadapan Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa kembali pakai setiap orang yang tidak baik dijadikan baik. Ya, jadi sebab itu penting sekali. Dan sebetulnya ada satu yang menarik ya, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kalimat namanya kalimat rabbinik ya, yaitu apa? Ini terkenal sekali kalimatnya kalau dalam bahasa Indonesia, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, ini kalimat rabbinik. Kita boleh sama-sama membayangkan pada saat itu kalau Yesus bukan siapa-siapa, murid-murid gak akan mau jadi murid-muridnya. Karena dalam perjalanan ketika Yesus mencari murid-muridnya, Yesus selalu menggunakan kalimat rabbinik, yaitu kalimat apa? Kalimat bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Karena pada saat itu seorang rabi atau guru boleh memilih murid-muridnya. Nah, ketika Petrus mendengar kalimat itu, dia tahu bahwa Yesus memang benar-benar seorang guru. Dan guru yang besar, guru yang hebat. Apa validasinya? Yohanes 3. Nikodemus berkata kepada Yesus, Guru, bagaimana? Dan ayat yang terkenal di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi di situ benar-benar Yesus menunjukkan bahwa dia adalah seorang guru. Salah satu menjadi syarat guru juga kita tahu secara usia. Sebab itu kenapa Yesus memulai pelayanan di usia 30. Karena dalam usia 30 sah menjadi
rabi atau guru. Kenapa Yesus menjadi rabi atau guru? Ya karena dia perlu untuk menggenapi hukum Taurat. Karena seorang rabi bisa membuat hukum yang baru. Haleluya. Kita lanjut. Ada Andreas ya. Sebenarnya kalau kita menghafal 12 murid Yesus itu kan ada lagunya ya. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus. Ya itu ya. Pokoknya nanti bisa dinyanyikan sendiri Bapak Ibu ya. Jadi 12 murid Yesus. Andreas adalah murid pertama Yesus sekaligus saudara Simon Petrus. Andreas tinggal bersama dengan Petrus dan menjadi penjala ikan. Andreas adalah sosok yang membawakan anak kecil dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, ini beberapa cerita menarik ya. Jadi Andreas yang membawakan anak kecil. Jadi kisah tentang 5 roti dan 2 ikan itu menarik, Bapak Ibu Saudara. Ada juga tentang 7 roti. Ya, bagaimana Yesus melakukan mujizat itu untuk orang non-Yahudi dan untuk orang Yahudi. Kalau kita benar-benar mendalami kehidupan Yesus, sangat-sangat luar biasa. Kalau saudara mau lihat di Instagram saya, ramai sekali orang komentar tentang Yesus Kristus. Ya memang sudah disampaikan di Injil, ya. Bagaimana ketika kita mengikuti Yesus, ya kita harus siap pikul salib dan kita harus siap juga dibenci oleh dunia, ya. Tapi kita bersyukur ya, Injil menjadi kekuatan kita. Bagi orang yang tidak percaya, Injil adalah kebodohan. Tapi bagi orang percaya, Injil adalah kekuatan kita, ya. Injil itu berbicara tentang Yesus Kristus. Haleluya. Kita lanjut lagi ya. Yakobus. Seperti Petrus, Yakobus juga menjadi murid yang dekat dengan Yesus. Dia adalah sosok pembicara dan deklamator yang baik. Sebelum menjadi murid Yesus, ia bekerja sebagai nelayan bersama Yohanes dan ayahnya. Jadi kalau kita tahu kisah tentang bagaimana Petrus, Andreas, Yakobus ya ditemui oleh Yesus dan dikatakan apa? Hari ini engkau menjadi penjala ikan, tapi bersama denganku engkau menjadi penjala manusia. Dan betul, mereka menjala banyak sekali manusia. Artinya memenangkan banyak jiwa ya. Yohanes anak Zebedeus. Yohanes berasal dari keluarga Zebedeus yang kaya dan terpandang. Wow, jadi murid-murid Yesus ini luar biasa ya dari nelayan. Dan saya mau katakan nelayan pada saat itu adalah pekerjaan yang juga sangat luar biasa. Dan mereka yang nelayan juga orang terpelajar. Karena orang Yahudi kita perlu tahu, mereka orang-orang terpelajar loh. Mereka itu belajar dari kecil sampai besar. Nah, Yesus datang dengan apa? Yesus datang dengan tujuan menggenapi hukum Taurat karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri sehingga dia bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, sehingga murid-murid Yesus banyak sadar bahwa oh iya, engkaulah Tuhan. Nah, Yohanes merupakan murid Yesus yang paling muda. Ia baru saja meninggalkan masa remaja ketika menjadi muridnya. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dipakai Tuhan dalam usia muda. Filipus, seperti Petrus dan Andreas, Filipus juga berasal dari Betsaida. Filipus pertama kali bertemu dengan Yesus di seberang sungai Yordan di Betania. Berbeda dengan murid lainnya yang dipanggil berpasangan, ia justru dipanggil sendirian oleh Yesus. Setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Jadi pada saat masa itu memang banyak nama yang lebih dari satu ya. Simon menjadi Petrus ya, Nathanael atau Bartolomeus ya. Jadi memang banyak macam namanya ya. Ya sebenarnya hari ini pun kita juga banyak macam nama ya. Misalnya kalau terutama kalau yang keturunan ada nama Indonesianya, ada nama eh, Chinese-nya. Nah begitu ya ada. Kalau saya sendiri saya nggak punya nama Chinese tapi nama saya dua ya. Satu Yuel Shanto dan yang satu nama KTP ya. Karena Yuel Shanto bukan nama KTP saya. Tapi Yuel Shanto nama mimbar lah menyebutnya begitu. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan kayak dibasahkan dalam Alkitab ya, bisa juga Yoel Shanto yang disebut Yoel titik titik ya nama KTP saya. Jadi ya semacam itu ya. Jadi memang ada Nathanael atau Bartolomeus. Bartolomeus merupakan sosok yang jujur, cerdas dan tulus ya. Jadi Bartolomeus ini bukan yang buta ya. Kalau buta itu Bartimeus ya. Jadi ini memang mirip namanya ya. Bartolomeus. Selain itu dia juga memiliki pikiran terbuka. Bartolomeus sempat ragu ketika diajak menjadi muridnya, namun ia akhirnya tetap menemui Yesus karena pernyataan Filipus. Ya. Nah, jadi ini kan mengkonfirmasi ya bahwa Filipus yang memang merekomendasikan. Sebenarnya menarik ya murid Yesus ya. Cuma memang beberapa yang kita highlight terutama kalau Rasul Petrus ya itu paling paling highlight karena dia kan
luar biasa ya. Artinya dalam pelayanan pertamanya, dalam pertobatannya dia langsung bangkit dan 3.000 langsung menang, dimenangkan. Ada Thomas. Thomas adalah murid Yesus yang lemah dan ragu. Kita ingat kisah Thomas ya. Thomas dia nggak percaya Yesus disalib, dia minta bukti ya, minta bukti bahwa apakah benar Yesus disalib, dan ketika Yesus menjulurkan tangannya kepada Thomas, di situ melihat melihat tangan yang berlubang. Dan saudara tahu, langsung dia tersujud dan bahwa memang Yesus adalah Tuhan. Dan saudara tahu Thomas kemana? Dia ke India, menginjil di India ya. Namun kepribadiannya yang penuh keraguan berubah karena pertemuan dengan Yesus ya. Sejak bertemu Yesus, Thomas lebih semangat dalam hidup dan bertekad melayani kerajaan Allah. Wow, ini yang saya harapkan pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara berjumpa dengan Yesus, saudara yang lemah dan ragu, akan berbeda. Dan saudara tahu ada satu ayat terkenal setelah kejadian ini apa? Yesus berkata apa? Engkau percaya karena engkau melihat, tetapi berbahagialah mereka yang percaya walau tidak melihat. Dan itulah kita semua hari ini, yang percaya walau kita tidak melihat. Dahsyat ya, iman di dalam Yesus. Kalau saya melihat hari-hari ini, kita harus semakin kuat iman di dalam Yesus, ya. Dan saya percaya luar biasa iman di dalam Yesus ya. Selanjutnya ada Matius atau Matius pemungut cukai. Wow, Matius ini pasti akan tidak disukai ya, karena pemungut cukai pada masa itu adalah orang yang bekerja untuk Romawi. Kita perlu tahu pada masa Yesus ada peradaban, ada dua peradaban. Ada peradaban Romawi dan ada juga peradaban Yunani ya. Nah, di situ Matius atau Lewi ya adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai ini semacam seperti kalau sekarang dirjen pajak lah begitu ya. Nah, itu salah satunya juga Zakheus juga itu. Zakheus juga tidak disukai, dimusuhi. Kenapa? Karena dia bekerja untuk pemerintah Romawi dan dipandang buruk oleh orang Yahudi ya. Tetapi ketika Yesus memanggilnya sebagai murid, Matius langsung meninggalkan pekerjaan dan dosanya. Ia mengganti namanya menjadi Matius, yang artinya karunia Tuhan. Wow, luar biasa. Matius, ya, karunia Tuhan. Jadi, kalau kita berjumpa dengan Yesus, parameternya apa sih, Bapak Ibu? Mengalami perubahan hidup, itu parameternya. Sedangkan, saya harus sampaikan ini, penting sekali. Tidak semua orang ke gereja mengalami Yesus karena hanya sebagai rutinitas agamawi. Tapi orang yang berjumpa dengan Yesus, dia pasti akan senang ke gereja. Perhatikan sekali lagi, orang yang ke gereja belum tentu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi orang yang mengalami perjumpaan Yesus, dia akan senang pergi ke gereja. Karena gereja adalah tempat berkumpulnya orang-orang percaya, bersekutu. Ibrani 10 ayat 25 berkata apa? Jangan jauh-jauh dari ibadah, lakukan dalam persekutuan, dalam pertemuan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Nah, itu ya. Jadi luar biasa ya. Kita lanjut. Yakobus anak Alfeus. Yakobus merupakan seorang pemungut cukai. Nah, ini ya. Jadi mirip-mirip pada masa itu ya pekerjaannya. Mirip dengan Matius ya. Matius dan dikatakan kolektor pajak. Wah, kalau pada masa itu kerjanya seperti ini, dimusuhin pasti ya, karena bekerja untuk menjajah, ya kan? Penjajahnya kan Romawi. Yesus memilih dia sebagai murid karena ia adalah sosok yang sederhana dan tidak pernah mengulangi kebiasaan buruknya. Selain itu, ia juga tidak mudah khawatir dan terus mengutamakan Tuhan. Wow, jadi karakter 12 murid itu Tuhan pilih memang memang luar biasa ya. Lanjut, ada Tadeus. Tadeus memiliki tiga nama ya, Tadeus, Lebaus, dan Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot ya, beda ya. Tadeus telah menunjukkan pengabdian dan ketekunan untuk Yesus. Dia juga mencurahkan hidupnya untuk Tuhan Yesus. Wow, dahsyat. Simon orang Zelot ya. Simon berasal dari suku Zelot, suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Wow, jadi kalau kita melihat ketika dicatat Simon orang Zelot, bukan tanpa kebetulan. Karena ternyata suku Zelot adalah suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi. Jadi kalau zaman sekarang ini apa? Oposisi, ya. Yesus memanggil Simon bersamaan dengan Andreas, Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas Iskariot, dan Tadeus. Wah, luar biasa ya. Jadi ini bukan Simon Petrus ya, tapi Simon orang Zelot. Selain untuk membedakan dengan Simon Petrus, juga menunjukkan bahwa kesukuannya itu ditonjolkan karena memang ini loh, oposisi ini ya. Karena memang pada masa itu
pemerintahan Romawi cukup kuat ya. Bahkan ya seperti Raja Herodes pun ya tunduk dengan Kaisar Romawi atau Kekaisaran Romawi gitu ya. Nah, yang terakhir Yudas Iskariot ya, Yudas dari Iskariot ya, dari Iskara ya, adalah pengkhianat Yesus. Yudas menjual Yesus seharga 30 keping uang perak. Menyesal, menyesal. Namun sayang, naas. Yudas membuang uangnya dan bunuh diri dengan cara gantung diri. Kalau saudara melihat di kisah para rasul dijelaskan dengan lebih eksplisit atau lebih vulgar, perutnya, ususnya sampai keluar. Ya, kalau di Injil hanya dicatat dia mati bunuh diri, gantung diri. Namun kalau di kisah para rasul dicatat perutnya sampai terurai keluar. Oke, berarti sangat mengerikan sekali kematian Yudas. Ini menjadi pelajaran bahwa sejatinya Tuhan memberikan kesempatan, tapi Yudas tidak menggunakan kesempatan itu. Dan kalau bunuh diri sudah pasti tidak mungkin ke surga. Itu ya. Baik, lanjut. Nah, siapakah pengganti Yudas Iskariot? Ada yang namanya Matias ya, salah satu dari 70 murid. Karena Yesus punya 70 murid. Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Jadi prinsip manajemen Alkitabiah ini sangat luar biasa ya. Partner dua-dua ya. Ada tim inti, ada layer 2 atau ring 2, ring 1, ring 2, ada ring 3. Ada 12 murid, ada 70 murid, dan ada 120 murid. Nah, ini bicara manajemen. Tuhan Yesus ini dahsyat ya. Kalau kita dalami Tuhan Yesus, dia dahsyat. Karena dia mempelajari semua ilmu ya, artinya ilmu praktek, ilmu teori, dia belajar. Dan ketika dia usia 12 tahun, ketika dia datang ke Bait Suci di Yerusalem, itu orang-orang kagum karena Yesus pintar bercakap, berarti dia punya public speaking yang baik. Dan saya yakin Tuhan Yesus juga punya selera humor yang baik ya. Karena dalam beberapa perkataan dia itu ada yang lucu. Nanti kapan saya tampilkan bagaimana lucunya Tuhan Yesus, artinya punya selera humor. Jadi Tuhan Yesus itu dalam keilahiannya, dalam kemanusiaannya, dia sangat-sangat humanis ya. Humanis itu artinya dia punya sifat manusia yang luar biasa ya, sehingga orang bisa kagum dengan dia, sehingga orang itu bisa senang dengan dia. Di samping juga dia ada keilahian, jadi 100% Tuhan, 100% manusia. Nah, jadi menarik sekali dia. Nah, salah satu kalau kita belajar bagaimana Yesus mengajarkan tentang teknik sipil. Kalau bangun tenda itu begini-begini. Nah, itu kan teknik sipil karena dia belajar dari orang tuanya, dari Yusuf, seorang tukang kayu. Lalu dia mengajar juga tentang teknik-teknik. Misalnya kalau membangun rumah harus di atas dasar yang batu, jangan yang pasir. Nah, itu bicara juga teknik, ya kan? Terus dia juga bicara soal uang, dia bicara soal politik. Contoh, dia pernah dijebak oleh ahli Taurat. Kepada siapa engkau akan kasih pajak ya, dia waktu itu dipancing untuk masalah pajak karena kalau dia ngomong A ada konsekuensi, kalau ngomong B ada konsekuensi. Terus dia jawabnya begini kepada ahli-ahli Taurat, lihat aja di koin, dua sisi dilihat, ada siapa dan ada siapa, dan kalau ada wajah itu dan wajah ini ya sudah, kembalikan kepada yang berwenang. Wow, itu jawaban yang luar biasa dari Tuhan Yesus untuk ahli Taurat ya. Jadi luar biasa, dia seorang yang argumentasinya juga sangat dahsyat ya. Dia Tuhan yang jadi manusia yang membuat decak kagum ya. Baik, yang terakhir. Nah, kematian 12 murid Yesus plus yang Matias. Saya tambahkan Matias. Jadi kalau kita melihat murid-murid Yesus dulu, matinya itu sadis semua ya. Martir kalau kita nyebut ya. Dan kata martir dari kata marturia itu artinya adalah ya saksi-saksi Kristus. Kalau saya melihat hari ini, kalau saya boleh bicara dengan dalam, mungkin pelayanan saya, ngomong diri saya sendiri, nggak ada 1% daripada murid-murid Yesus. Karena mereka dipenjara, mereka matinya mengenaskan, mereka disiksa menderita. Jadi pelayanan saya hari ini sih nggak ada 1% daripada murid-murid Yesus. Karena pada saat itu, bagaimana murid-murid Yesus begitu luar biasa. Ketika mereka mengenal Yesus, seperti yang Paulus katakan apa? Bahwa mati itu keuntungan kalau di dalam Yesus.
Tapi kalau hidup tanpa Yesus ya adalah kerugian. Apa yang dulu aku pikir keuntungan ternyata kerugian, tapi aku yang pikir rugi ternyata adalah keuntungan, dan mati dalam Kristus adalah keuntungan. Petrus mati dengan cara disalib terbalik. Kenapa dia disalib terbalik? Dia tidak layak disalib disanding. Dia merasa tidak layak disandingkan dengan Yesus karena dia telah menipu apa menyangkal. Dia telah mengkhianati Yesus sehingga lebih baik disalib terbalik. Nah, salib terbalik ini sering menjadi salib antikristus ya, yang rame-rame tepis ya, yang jadi kayak terbalik begini ya. Nah, itu hati-hati dalam setiap simbol atau logo. Andreas disalib, Yakobus anak Zebedeus dipenggal, Yohanes, nah ini yang puji Tuhan matinya normal, sempat di minyak panas tapi mati tua. Jadi memang Yohanes ini yang melengkapi Injil, paling lengkap dia. Kalau saudara baca Yohanes, ada yang tidak ada di tiga Injil tapi dia ada. Karena memang dia karena mati tua dia terakhir. Ya, jadi dia memberikan kelengkapan dalam Injil. Filipus disalib, Bartolomeus disalib, Thomas di India dia ditombak, juga di oven ya, jadi dimasukkan dalam wajan panas begitu ya. Matius ditombak, Yakobus anak Alfeus dirajam batu, Tadeus disalib, Simon orang Selok disalib, Yudas Iskariot sayang sekali dia bunuh diri, Matias dirajam batu. Kalau kita tambahkan ada banyak murid-murid Yesus atau rasul-rasul, salah satunya adalah Stefanus. Tapi bersyukur ya, saya kalau baca tentang Stefanus, martir, dia punya satu hal yang bisa membuat saya iri. Apakah itu? Ketika dia mau mati, dia melihat wajah Yesus. Karena dikatakan apa? Dia penuh dalam roh dan dia melihat wajah Yesus. Setelah itu dia akhirnya mati. Wow, satu satu kemurahan Tuhan, dia bisa melihat Tuhan Yesus tetap buka ya, si Tuhan. Ya, dari 12 murid Yesus kita bisa belajar bahwa pertama, perjumpaan dengan Yesus akan mengubah kehidupan kita, perubahan. Jadi pastikan lagi, setiap perjumpaan dengan Yesus akan membawa perubahan. Lalu yang kedua, ketika mereka percaya Yesus, mereka melakukan yang sungguh-sungguh, bahkan resikonya mati, mereka siap. Dan terbukti mereka mati dengan cara-cara yang mengenaskan. Namun, itu menjadi satu monumen bagi setiap kita hari ini bahwa rasul-rasul pada masa itu, murid-murid Yesus pada masa itu, ya mereka menjadi saksi-saksi Kristus sampai kepada kematiannya. Kita tahu juga Paulus mati dengan beheaded. Paulus mati juga dipenggal. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sejatinya hari ini kita sangat nyaman hidupnya, ibadah dengan nyaman, melayani dengan nyaman. Mari kemurahan Tuhan dalam hidup kita ini kita jadikan sebagai spirit melanjutkan semangat dari murid-murid Yesus yang mereka ribuan tahun yang lalu. Dari mereka juga Injil tersebar ke dunia-dunia. Dan dikatakan ya ada bagian-bagian negara di dunia ini yang mungkin belum tersentuh Injil ya. Tetapi firman Tuhan katakan kalau Injil itu sudah sampai seluruh dunia, maka disitulah hari akhir itu akan terjadi. Nah, sebab itu kita mari tetap setia di dalam Tuhan, terus setia seperti murid-murid Yesus sampai kesudahannya, dan biarlah kita menyelesaikan tugas dengan baik. Ya, jadi ini murid-murid Yesus, kita percaya bahwa 12 murid Yesus meninggalkan cerita bagi setiap kita ya, bagaimana mereka semangat dalam menginjil, semangat dalam memberitakan firman Tuhan, semangat dalam pelayanan mereka walaupun mereka harus mengalami penganiayaan, persekusi, penderitaan. Bahkan Yohanes Pembaptis pun sayang sekali mati pun juga dengan dipenggal. Membahas Yohanes Pembaptis, banyak orang menyangka bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias, namun ternyata bukan Yohanes Pembaptis, tapi dia adalah Yesus. Dan ketika Yesus hadir, Yohanes Pembaptis sempat berpikir, oh dia di dalam penjara, pasti dia bisa dikeluarkan, bisa ini dan lain sebagainya. Tapi Yesus berkata, biarlah kehendak yang terjadi, kehendak Tuhan yang terjadi. Dan di situ ada satu ayat yang terkenal dari Yohanes, dikatakan apa? Biar aku makin kecil, Yesus yang makin besar. Wah, itu ada. Itu saya tunjukkan ayatnya ya, luar biasa. Yohanes 3:30. Saya akan bagikan bagi Bapak Ibu Saudara sebagai ayat penutup sebelum saya buka
sesi tanya jawab ya bagi Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes bisa menjadi catatan kita semua ya. Yohanes 3 ayat 30 dikatakan apa? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dan setelah itu kepalanya Yohanes dibuat main sama anaknya ponakannya Herodes ya, Herodias ya, dan dibuat main dan karena kepalanya dijadikan seperti taruhan begitu ya. Dan ternyata memang betul Yesus yang makin besar, Yohanes Pembaptis yang makin kecil ya. Baik, puji Tuhan.